Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nun, saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Palu. Izin saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1.A.8. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dan juga pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas, merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, membuat manajemen kelas yang efektif, dan melaksanakan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pertama, menurut Tomlinson 2001 mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, di mana guru melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan, keterampilan awal, dan pengalaman sebelumnya sebagai langkah guru menentukan langkah untuk memenuhi kebutuhannya. Minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Jadi, minat adalah suatu tingkat ketertarikan atau antusiasme murid terhadap topik atau subjek yang sedang dipelajari. Profil belajar murid, yaitu pendekatan yang disukai murid yang dipengaruhi oleh misalnya lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar yang meliputi auditori, visual, dan kinestetik, dan kecerdasan majemuk. Kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten. Pada diferensiasi ini, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan minat dan profil belajar murid yang berbeda-beda. Diferensiasi proses, yaitu guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk. Dalam hal ini, bukti apa yang murid ketahui dengan cara memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati, misalnya dalam bentuk video, presentasi, diagram, dan portofolio. Kaitan modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui kesiapan, minat, dan profil belajar, guru bersikap menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Maka tugas guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Karena itu, seorang guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat menciptakan
pembelajaran berdiferensiasi dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan demikian, guru memegang peran sentral dalam menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan bermanfaat bagi semua murid. Kaitan modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan pendekatan dalam pembelajaran untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi mendukung berbagai gaya belajar dan kebutuhan belajar siswa yang sejalan dengan budaya positif di mana setiap individu dihormati. Keduanya berfokus pada pengembangan potensi siswa, menciptakan motivasi dan mempromosikan kolaborasi. Dengan memadukan keduanya, guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan budaya positif siswa di kelas yang dikuatkan dengan nilai-nilai kebajikan dan kesepakatan keyakinan kelas. Terima kasih, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1.A.8. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.